Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun dalam keadaan tidak bisa bertemu muka. Setelah lama kita berpisah, kurang lebih ada 3 bulan lamanya. Dalam masa yang lama ini kita selalu berdoa pada Allah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Untuk pertemuan kali ini, mari kita mulai dengan memohon pada Allah. Mudah-mudahan adanya pandemi COVID-19 ini cepat-cepat berlalu sehingga kehidupan kita bisa normal kembali seperti sedia kala. Kita bisa berjumpa di kelas seperti masa-masa lalu. Kemudian kehidupan bisa normal kembali dan insya Allah setelah normal kembali kita akan bisa bertemu muka di tiap-tiap kelas. Anak-anak yang berbahagia, saya berharap keadaan anak-anak sekalian di rumah beserta keluarga tetap menjaga kesehatan juga kebersihan, karena kebersihan inilah pangkal kesehatan. Oleh karena itu kita jangan sampai lengah karena adanya pandemi ini. Anak-anak tahu nggak apa arti pandemi? Pandemi adalah wabah atau satu penyakit yang merata, bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak orang yang kena. Itu namanya pandemi atau wabah. Karena wabah inilah kita belajar tidak seperti biasanya. Anak-anak yang berbahagia, sekarang ini kalian telah memasuki ruangan baru. Jadi mulai dari kelas 11 menginjak kelas 12. Berarti kalian akan mengalami kehidupan baru di kelas yang baru, di tahun baru. Mudah-mudahan semangatnya juga semangat yang baru. Semangat yang baru itu yang gimana? Artinya menambah semangat-semangat yang telah anak-anak miliki menjadi rekor baru. Kalau di bidang olahraga bisa memecahkan rekor baru. Itu namanya meningkatkan semangat baru. Yang semula semangatnya hanya sekitar 70-75, sekarang ditingkatkan menjadi 90, sesuai dengan tahun ajaran baru dan kelas yang baru. Oleh karena itu kalian semua dituntut untuk belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai karena alasan keadaan yang tidak menentu ini kemudian kamu menjadi lemah kemauannya atau sedikit harapannya untuk menambah pengetahuan. Penambahan pengetahuan bukan hanya dari kelas, tapi di mana saja kamu bisa menambah ilmu dan pengetahuan.
Tetapi lebih khusus harus ada pendidikan. Adanya pendidikan itu adalah di kelas, utamanya di rumah. Kadang-kadang di rumah ini kamu lalai, tidak sesuai dengan harapan pendidikan orang tua. Karena pendidikan ini penting, bukan hanya sekedar tahu, tapi mendidik kamu berperilaku yang benar, berperilaku yang baik sesuai dengan akhlak karimah. Inilah yang diharapkan oleh para orang tua dan khususnya pendiri madrasah Al-Hikmah ini. Mudah-mudahan kalian semua menjadi anak-anak yang berakhlak yang baik dan berilmu yang tinggi. Anak-anak sekalian, kalian semua ini tengah mengalami perkembangan, baik perkembangan itu dari segi fisik, segi umur, dan pengetahuan. Sesuai dengan perkembangan itu, maka kalian semua telah menginjak kelas 12, yang khususnya anak-anak putri atau putra lebih cenderung tahu tentang arti pernikahan. Karena biasanya kalau anak itu sudah selesai dari aliyah, banyak pilihan-pilihan. Di antara lain ada yang meneruskan sekolah ke perguruan tinggi, ada yang memperdalam di pondok pesantren, dan ada juga yang melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, sebelum kamu melaksanakan pernikahan, maka di sini pelajaran begini kita mulai dengan kita menikah. Siap ya anak-anak? Mudah-mudahan kamu bisa memahami dengan baik. Sekarang untuk memulai pelajaran baru ini, mari kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapat kemudahan dan mendapat berkah dari apa yang kita pelajari. Khususnya kita hadiahkan ke Nabi besar Muhammad SAW wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyati, dan pada mu'alif kitab Tuhfatul Thulab yaitu Syekh Islam Zakaria Al-Ansari. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah siap semua ya? Kita belum nikah. Kita ikut kitab tentang nikah. Nikah itu apa? Wa utawi nikah lugatan yang dalam cara lugat abdom iku kumpul, syar'an lan yang dalam cara syarat utawi nikah iku akdun, iku akad yuk tabar bukan direken fihi yang dalam akad lafdun nikahi apa lafal nikah anakhuhu utawa sepadane nikah. Wahwa utawi nikah hakikatun iku hakikah fil aqdi yang dalam akad
majazun toriku majaz fil wati yang dalam wati. Wa innama khumila alal wati lan ang pesine diemperake apa nikah alal wati ngatasi wati fi qaulihi ta'ala yang dalam dawuh Allah Ta'ala hatta tangfiha zawjan ghaira, hatta tangfiha sehingga awin sapa wadon zawjan bojo kaya bojo saliyane bojo singane. Ya khabari sahih ini karena khabare Imam Bukhari Muslim. Hatta taduki asilatahu wa yaduku asilataki. Hatta taduki sehingga ngrasakake sapa sira wadon asilatahu ing madune zauj, madune lanang, wayadu kolan ngerasake sapa zauj asilataki ing madumu. Jadi nikah, kata nikah itu arti secara logat adalah kumpul. Jadi kalau ada orang bilang yuk nikah misalnya, nah, nikah ini berarti logat, berarti ngajak kumpul bersama. Jadi di antara 1-2 orang atau 3 orang berkumpul, itu namanya nikah logatan. Karena nikah menurut bahasa adalah kumpul, ya, kumpul. Adapun nikah menurut syara adalah suatu akad yang di situ melibatkan kata nikah atau yang sama dengan nikah, seperti zawaj misalnya. Makanya di dalam akad nikah itu ada kata-kata angkah tuka wazawaj tuka. Ini satu akad yang menggunakan kata nikah atau kata yang sama dengan kata nikah, itu zawaj. Nikah di dalam akad itu berarti makna hakikat. Jadi kalau ada kata nikah di dalam akad nikah itu berarti makna hakikat. Nikah diatakan akad, itu artinya makna hakikat. Dan nikah bisa bermakna wati, yaitu bermakna majaz. Ya. Jadi nikah ada makna hakikat dan ada makna majaz. Akad makna hakikat, nikah makna hakikat adalah akad nikah. Makna majaz adalah wati. Dasarnya hatta tankiha zawjan ghaira. Firman Allah, hatta tankiha zawjan ghaira. Sehingga kowe diwati karo apa bojone bojo liya, bojo sing nomor 2. Ini bagi orang-orang yang perempuan yang kena apa itu namanya tolak bain. Tolak bain, kalau laki-laki yang pertama itu pengen kembali lagi pada istrinya, maka syaratnya istri itu harus dinikahi oleh laki-laki lain. Hatta tankiha zawjan ghaira. Hatta tankiha zawjan ghaira ini tankiha bimana wati. Karena ada hadis yang menjelaskan hatta taduki asilatahu wa yaduku asilataki. Artinya nikah di sini bimana wati. Karena orang yang telah ditolak bain itu tidak serta-merta bisa dikawin kembali oleh suami yang pertama setelah dikawin oleh suami yang kedua. Hanya dikawin lah ya, dinikah, tapi belum diwati, tidak boleh.
tidak serta-merta bisa diulang kembali setelah nanti dicerai oleh suami yang kedua. Jadi tidak boleh dinikahi oleh suami pertama ketika perkawinan dengan suami yang kedua ini belum dijima. Ya. Jadi di sini jelas hatta tadu asilatahu wa yadu asilatahu. Sing bojo baru iki ya ngrasakno madumu, kowe ya ngrasakno madune, apa jenenge laki-laki yang baru ini. Itu namanya nikah. Nah, sekarang macam-macam nikah. Utawi nikah haram wa makruhun lan makruh wa halalun lan halal. Fal haram mongko te nikah sing haram imma li ainihi iku ana kalane krana kahanane nikah linasabin karena nasab. Wahwa utawi haram linasabin nikahul ummi iku nikahi ibu, wal binti lan nikahi anak wadon, wal ukhti lan nikahi dulur wadon, wal amati lan ngawini bibi. Amah itu bibi saudara dari bapak, itu namanya amah. Bibi dari bapak, wal khalati lan bibi dari ibu. Jadi beda, sama-sama dalam bahasa Indonesia dikatakan bibi, tapi kalau di dalam bahasa Arab dibedakan. Bibi yang dari bapak itu namanya amah, tapi kalau bibi yang dari ibu namanya khalah. Ibumu punya saudara perempuan, itu namanya khalah. Kalau bapakmu punya saudara perempuan, itu namanya amah bagi kamu. Wa bintil akhi lan nikahi anak wadone dulur lanang, wal ukhti lan anak wadone dulur wadon. Auli radain utawa harame mau krana rada. Wa huwa utai haram lir rada kan nasabi iku kaya harame krana nasab. Auli musaharatin utawa krana musahara orang tua. Wa huwa utawi haram li musahara nikah zaujatil abi iku nikahi bojone bapak, wal ibni lan nikahi bojone anak lanang, wa zaujil binti lan nikahi bojone anak wedok, wal ummi lan nikahi bojone ibu. Wa imma lijamai lan ana kalane haram krana ngumpulake bainal mar'ati ing dalem antarane wong wadon, wa ummiha lan ibune mar'ah, au ukhtiha utawa dulur wadone mar'ah, au amatiha utawa amahe mar'ah, au khalatiha utawa khalae mar'ah. Wa baina amataini lan ing dalem antarane
budak wadon loro. Wa zauju hale utawi bojo lanang hurron iku merdeka. Wabaina aksara lan ing dalem antarane kang luwih akeh min arba'in tinimbang papat lahu kedue khur wa aksara lan luwih akeh min sintaini tinimbang loro li ghairihi kedue liyane khur. Wabaina zaujaini lan ing dalem antarane bojo lanang loro limroaten kedua wong wadon siji. Dah, sampai di sini dulu saya terangkan. Nikah itu ada 3 macam. Satu, nikah haram. Orang nikah wajib ya. Nikah itu satu haram. Nomor 2 makruh, nomor 3 halal. Jadi kalau istilah wajib nikah ono. Okay. Nikah itu haram, makruh dan halal. Loh, nikah kok ono yang haram itu nikah yang gimana? Nikah yang haram itu ada beberapa sebab. Imma li ainihi li nasabi. Karena nikah mau karena nasab, ono hubungan nasab. Nikah haram karena nasab itu kaya piye contone? Kaya ngawini ibu kok dikawini. Kowe duwe ibu kawin dhewe haram kuwi. Binti mengawini anak perempuan, anak dhewe. Anake dhewe dikawin, dinikah, haram hukumnya. Terus nikahi saudara perempuan. Kamu punya saudara perempuan, kemudian kamu kawin sendiri, itu tidak boleh, hukumnya haram. Terus mengawini ammah, khalah, anak perempuannya saudara laki-laki, anak perempuannya saudara perempuan, atau yang disebut keponakan. Keponakan kamu itu tidak boleh kamu kawini. Kalau kamu kawin dengan keponakan hukumnya haram. Itu yang pertama. Jadi nikah haram itu sebabnya karena nasab. Nomor 2 karena rodok, karena susuan. Ya, haramnya nikah sing krana rodok ini sama dengan haramnya nikah linasabi. Karena saudara rodok itu ya seperti saudara nasab. Makanya tidak boleh dikawini. Atau karena musyawarah, karena ada hubungan pernikahan ini. Musyawarah, yaitu ada 4 macam. Menikahi istrinya bapak. Istrinya bapak siapa? Istrinya bapak siapa? Ibu. Salah. Kalau ibu itu istrinya bapak, tapi istrinya bapak belum tentu ibu. Nah, ini kamu harus bisa membedakan. Kalau istrinya bapak itu selain ibu juga istrinya bapak. Kalau ibu itu orang yang melahirkan kamu, itu namanya ibu. Tapi kalau zaujatul ab itu istrinya bapak. Bisa jadi bapak kamu punya istri 4. Nah, istri 4 ini selain ibumu, ini namanya zaujatul ab. Zaujatul ab ini kalau dicerai oleh ayah kamu, tidak boleh kamu kawin. Meskipun sudah dicerai, tidak boleh. Nah, itu adalah zaujatul ab. Kemudian mengawini istrinya anak laki-laki atau menantu istri.
kamu punya anak laki-laki, terus kawin dengan seorang perempuan, kemudian dicerai, dan setelah dicerai kamu nikahi, itu tidak boleh, hukumnya haram. Terus yang ketiga, zaujatul binti, suaminya anak perempuan. Kamu punya anak perempuan, ya, misalnya anak perempuan itu namanya Arini Fitroh misalnya, ya kan, ya tunjukkan aku, ya, Arini Fitroh. Arini Fitroh ini punya suami, kemudian suaminya bercerai. Suami itu tidak boleh mengawini ibunya Fitri, tidak boleh. Meskipun sudah dicerai, itu namanya zaujatul binti, suaminya anak perempuan, tidak boleh. Terus zaujatul ummi, suaminya ibu ini juga, kamu perempuan misalnya, kamu seorang perempuan, bapak kamu zaujatul ummi, ya, kamu seorang perempuan, ibu kamu dikawin oleh bapak, ya, bapak. Kemudian ibumu dicerai, itu kamu tidak boleh kawin dengan bapak tadi. Itu semua kawin sing haram li musohar. Kemudian yang ketiga adalah karena mengumpulkan di antara beberapa istri, beberapa perempuan. Di antaranya mengumpulkan satu perempuan dengan ibunya, ibu dan anaknya dikawin sekalian, tidak boleh. Kemudian atau seorang perempuan dengan saudara perempuannya, tidak boleh. Atau dengan bibinya, tidak boleh. Jadi kamu kawin satu perempuan dengan bibinya, kamu kawin sekalian, berarti mengumpulkan antara satu perempuan dengan bibinya, itu juga tidak boleh. Hukumnya apa? Haram. Wabaina amataini az-zawju hurram. Orang merdeka juga tidak boleh mengawini budak perempuan dua, ya. Atau orang merdeka mengawini perempuan lebih dari 4, tidak boleh, ya. Mentang-mentang kamu punya duit banyak, kemudian mengoleksi perempuan sampai lebih dari 4, itu tidak boleh, ya. Wabain antara menambah lagu wa'athar min sintaini li khairihi, dan lebih banyak dari 2 bagi orang yang selain merdeka. Dan budak tidak boleh mengawin perempuan lebih dari 1. Kemudian yang terakhir, baina zaujaini limra'atin, perempuan tidak boleh punya suami 2. Perempuan tidak boleh punya suami 2. Itu haramnya nikah sing karena jamak. Wa imma listai mahromatin wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita teruskan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti dibaca lagi di rumah.